Nilai tukar rupiah per gua rekaman video ini 5 Mei 2026 dibuka di posisi 17.401 per dolar AS. Hingga gua bikin video ini adalah rekor terburuk nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pertanyaan sekarang, kenapa sampai seterpuruk itu nilai tukar rupiah? Dan apakah kondisi ini lebih gawat daripada kondisi krisis moneter tahun 1998? Mari kita bedah bareng-bareng di episode kali ini. Dari awal 2026, rupiah sudah kehilangan 3,97% nilainya terhadap dolar AS. Di akhir Desember 2025, nilai tukar rupiah masih di angka 16.670 rupiah per dolar. Per gua rekaman hari ini, sudah menyentuh angka 17.400 rupiah per dolar. Rekor terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan mungkin besok atau beberapa hari ke depan bisa lebih buruk lagi. Dan lebih pelik lagi, ini bukan cuma masalah terhadap dolar AS doang. Rupiah juga melemah terhadap hampir semua mata uang utama. 1 dolar Singapura sama dengan 13.605 rupiah. Gila, gua jadi kangen dengan masa-masa dolar Singapura itu di bawah 10.000. Sekarang 13.000 cuy, gila. Lalu 1 yuan China itu di angka 2.543 rupiah. 1 yen Jepang 110 rupiah. 1 ringgit Malaysia 4.393 rupiah. Dan 1 bat Thailand 534 rupiah. Jadi kalau lu bilang ini cuma karena nilai dolarnya yang lagi kuat, coba jelaskan ke gua dan ke masyarakat yang lain. Kenapa nilai rupiah terhadap bat saja juga melemah? Nah, pelemahan rupiah ini bukan karena dari satu penyebab saja. Ini adalah hasil dari perpaduan antara tekanan global yang tidak bisa kita kendalikan dengan kekacauan domestik yang seharusnya bisa kita cegah. Kita coba mulai dari poin tekanan dari luar. Yang pertama adalah The Fed yang hawkish. The Fed ini adalah bank sentral Amerika. Gampangnya, ini adalah bank Indonesianya Amerika Serikat. Nah, sudah beberapa lama The Fed ini memang mempertahankan sikap hawkish, yang artinya mereka melakukan kebijakan moneter yang ketat dengan suku bunga yang tinggi. Sehingga dolar Amerika Serikat menguat secara global. Dari yang gue lihat ini sebenarnya sudah dilakukan pasca COVID di tahun 2022. Yang kalau lu ngikutin juga industri startup, salah satu alasan utama kenapa startup juga akhirnya pada bertumbangan, karena juga hal ini. Suku bunga The Fed-nya dinaikkan. Di mana dulu itu 0% demi terciptanya stimulus. Sehingga kalau lu lihat banyak startup itu rugi nggak apa-apa, bakar duit terus, yang penting growth at all cost. Ya karena bunganya bisa dibilang 0%. Tapi sejak COVID berakhir, suku bunganya dinaikkan sehingga pada rontok. Yang sebenarnya kalau gua menjadi The Fed pun, ini adalah sebuah keputusan yang mau nggak mau harus diambil. Karena kalau tidak, angka inflasi di Amerika Serikat bisa naik gila-gilaan. Karena terlalu banyak dolar yang beredar. Karena ketika itu, Amerika printing money supaya biarpun orang-orang tidak bisa keluar rumah, tapi setidaknya secara transaksi jual beli secara ekonomi itu tetap berjalan. Tapi itu kan sudah lewat. Nah, sekarang kondisinya adalah The Fed tetap kekeh mempertahankan suku bunganya. Yang akibatnya banyak investor di seluruh dunia cenderung menarik modal dari negara-negara berkembang seperti contohnya Indonesia dan memarkir uangnya di aset dolar yang lebih aman dan lebih menguntungkan untuk mereka. The Fed sendiri sampai saat ini mempertahankan suku bunganya itu di angka 3,75%. Dan gue melihat belum ada tanda-tanda mereka akan memotongnya. Itu poin pertama, tekanan dari luar. Poin yang kedua adalah perang yang tidak kunjung selesai. Ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ya, seperti kita tahu,
memicu lonjakan harga minyak mentah yang nilainya melebihi 100 US dollar per barel. Nah, masalahnya Indonesia adalah negara yang masih bergantung pada impor minyak. Dan kita kena double hit. Yang pertama, harga BBM naik dan beban subsidi pemerintah untuk BBM yang bersubsidi membengkak. Bahkan yang gue baca, beberapa analisis mulai mempertimbangkan skenario harga minyak itu bisa mencapai 200 US dollar per barel. Ya mudah-mudahan singgah ya, tapi gimana? Kalau perangnya masih belum selesai, Selat Hormuznya juga masih buka tutup. Lalu poin yang ketiga, sebenarnya mata uang negara-negara lain pun juga turun nilainya. Won Korea Selatan itu melemah 3,16%. Ringgit Malaysia turun, dolar Taiwan juga turun. Jadi tekanan terhadap mata uang Asia itu bisa dibilang merata. Tapi dari semua negara-negara yang ada di Asia, rupiah itu yang tercatat paling parah pelemahannya. Jadi, kena imbas dari luar, kena imbas global, itu sebenarnya baru separuh penyebabnya. Karena penyebab yang kedua, seperti yang tadi gue udah bilang di awal, adalah kekacauan di dalam negeri, kekacauan domestik. Dan menjadi menyebalkan, karena kekacauan yang ada di dalam negeri ini adalah karena pilihan, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita sendiri. Pertama, cadangan devisa kita menipis. Buat yang nggak tahu cadangan devisa itu apa, gue jelaskan dengan bahasa yang mudah. Intinya, cadangan devisa adalah simpanan mata uang asing milik Bank Indonesia. Jadi ini semacam tabungan darurat yang fungsinya salah satunya adalah menstabilkan rupiah saat guncangan terjadi. Seperti saat ini. Cuma per Maret 2026, cadangan devisa Indonesia itu turun ke angka 148,5 miliar US dollar. Di mana ini adalah level terendah dalam 2 tahun terakhir. Walaupun Bank Indonesia mengklaim angka tersebut masih memadai, tapi market tidak mempercayainya begitu saja. Karena ada poin yang kedua, yaitu defisit APBN. Defisit artinya adalah pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pemasukannya. Di kuartal pertama 2026, defisit APBN sudah mencapai 240,1 triliun rupiah. Di mana ini setara 0,93% GDP di Indonesia. Di mana belanja negara itu tumbuh 31,4% secara tahunan. Yang menjadi sebuah anomali karena kalau dibandingkan dengan pertumbuhan yang sama tahun lalu, itu hanya 1,4%. Dan salah satu biang keroknya nggak lain dan nggak bukan adalah MBG, makan bergizi gratis, yang mendorong akselerasi belanja negara di awal tahun. Nah, di saat yang sama, harga minyak yang melonjak ini mengancam beban subsidi untuk BBM melonjak hingga 90-100 triliun rupiah. Bahkan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah menyatakan bahwa defisit 3% terhadap GDP akan sulit dipertahankan kalau tidak ada pemangkasan belanja. Selama belanjanya masih ugal-ugalan, tidak ada yang namanya defisit APBN bisa ditahan di angka 3%. Dan dari itu semua menyebabkan banyak modal dari asing yang kabur. Dan kita sendiri yang membuka pintu untuk modal asing ini keluar dari Indonesia. Pada Maret 2026, Bank Indonesia mencatat 18,6 triliun rupiah modal asing yang ditarik keluar dari pasar keuangan Indonesia. Dan ini terjadi karena ada serangkaian kejadian yang secara sistematis mengikis kepercayaan investor terhadap Indonesia. Pertama, MSCI itu membukukan saham Indonesia 2 kali. Buat yang nggak tahu MSCI itu apa, MSCI adalah Morgan Stanley Capital International. Ini adalah lembaga global yang menyusun indeks saham yang dijadikan acuan oleh dana-dana investasi yang ada di seluruh dunia. Kalau saham suatu negara masuk ke indeks MSCI, artinya ada aliran dana besar yang masuk secara otomatis. Karena buat para investor di luar, saham suatu negara masuk ke MSCI berarti secara perputaran sehat, bisa dipercaya. Nah, sejak Januari 2026, MSCI membekukan seluruh proses rebalancing untuk saham-saham Indonesia.
Alasannya, masalah transparansi kepemilikan saham dan manipulasi free float. Free float ini adalah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan ke publik. Simpelnya begini, banyak saham Indonesia yang tercatat sebagai milik publik, jadi saham-saham perusahaan yang sudah go public, tapi kenyataannya masih dikontrol oleh pemilik lewat rekening tersembunyi. Dan MSCI tidak percaya dengan data yang disajikan. Lalu, April 2026, MSCI kembali membekukan rebalancing untuk periode Mei 2026, di mana ini menjadi pembekuan kedua kali secara berturut-turut. Reformasi yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dianggap belum cukup meyakinkan. Kemarin kan sempat ganti para pengurus ya kan tuh? Ternyata tidak membuat MSCI percaya. MSCI masih menunggu konsistensi dan efektivitas dari reformasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, dampaknya sudah terasa. Nilai kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia sempat tergerus hingga sekitar 120 miliar US dollar sejak awal tahun. Makanya kalau lihat saham-saham bank besar seperti BCA, BRI, dan Mandiri itu mencatat aksi jual bersih dari investor luar dalam jumlah triliunan rupiah. Jadi kalau lu melihat portofolio saham lu kebakaran, terutama saham-saham bank besar, ya penyebabnya karena ini. Nah, lalu juga ada Fitch Rating dan Moody's. Fitch Rating dan Moody's ini adalah 2 dari 3 lembaga pemeringkat kredit terbesar di dunia. Penilaian mereka menentukan seberapa besar resiko yang dipersepsikan investor ketika investor tersebut meminjamkan uang ke suatu negara. Pada 5 Februari 2026, Moody's ini merevisi prospek peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Lalu sebulan kemudian, Fitch melakukan hal yang sama. Fitch sendiri menyebutkan alasan dengan diplomatis. Ya, tapi sebenarnya kalau mau jujur isinya itu adalah seperti ini. Terlalu banyak keputusan yang bergantung pada satu kekuasaan. Dan investor global tidak suka dengan ketidakpastian yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Belum lagi, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independensinya dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena begini. Bank Indonesia pada dasarnya kan adalah Bank Sentral Republik Indonesia, lembaga yang bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mengatur kebijakan moneter. Agar bisa melakukan tugasnya dengan baik, Bank Sentral harusnya independen dari tekanan politik. Nah, ini adalah syarat minimum agar investor percaya bahwa kebijakan moneter diambil berdasarkan data ekonomi, bukan kepentingan penguasa. Masalahnya, pada 27 Januari 2026, DPR malah menyetujui Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, yang tidak punya kompetensi di bidang fiskal dan moneter ini menjabat sebagai Deputi Keuangan BI untuk periode 2026 sampai 2031. Nah, masuknya orang dalam presiden ke dalam struktur pimpinan Bank Indonesia ini memperburuk citra independensi otoritas moneter. Ketika rupiah sedang tertekan kayak seperti sekarang dan pasar membutuhkan sinyal bahwa bank sentral itu bisa diandalkan, tapi sinyal yang datang justru sebaliknya. Ya karena orang nggak percaya. Mau Thomas Djiwandono ini bilang berjanji untuk mempertahankan independensi pun, ya persepsi yang timbul ya udah seperti itu. Lu keponakannya Prabowo, cuy. Orang dekatnya Prabowo. Ya boro-boro independensi. Nah, lalu yang berikutnya. Dengan segala kondisi seperti tadi, kita malah membuka keran impor. Terutama untuk MBG, 100.000 ekor sapi dari Brazil, susu, di mana memang 80% pasokan susu itu bergantung pada impor, lalu 21.800 motor listrik, senilai puluhan juta rupiah per unit untuk operasional program MBG. Gini ya, logika sederhananya, ketika mata uang melemah, impor seharusnya ditekan. Kenapa? Ya karena harganya kan lagi mahal. Harga lu convert dari mata uang tempat lu beli ke rupiah kan jadi mahal. Tapi ini malah buka impor dengan jumlah yang banyak. Ini kan justru menambah permintaan terhadap dolar. Yang ujung-ujungnya adalah semakin menekan rupiah. Kan konyol. Ada dua kebijakan yang bertentangan, jalannya barengan, tapi pada pura-pura bodoh mengakui adanya kontradiksi terhadap masalah ini. Kok bisa?
Dan di antara semua itu, ada satu lagi ancaman yang serius, yaitu ancaman Indonesia diturunkan ke frontier market. Apa itu frontier market? Gini, dalam sistem klasifikasi MSCI tadi tuh yang sudah gue jelaskan, yang memberikan peringkat indeks saham-saham negara-negara di seluruh dunia, mereka tuh punya sistem klasifikasi. Klasifikasi itu dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama adalah developed market. Developed market ini adalah negara-negara dengan pasar modal paling maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Di bawahnya, yang kedua, ada emerging market. Emerging market ini adalah negara-negara berkembang dengan pasar modal yang cukup besar dan bisa diakses investor global. Nah, Indonesia ada di emerging market ini. Lalu yang ketiga, ada satu tingkat lagi yang lebih rendah, yaitu frontier market. Pasar yang lebih kecil, kurang liquid. Dan secara umum ini dianggap lebih beresiko. Nah, kalau sampai Indonesia diturunkan ke frontier market, ini akan semakin menambah rasa ketidakpercayaan investor global terhadap market di Indonesia. Kalau sampai ini terjadi, investor global yang sekarang masih menaruh modal di Indonesia tidak punya pilihan lain selain menjual seluruh kepemilikan saham mereka di Indonesia apapun kondisinya. Kalau sampai ini kejadian, IHSG bisa anjlok dalam waktu singkat. Rupiah akan tertekan lebih jauh lagi. Dan MSCI sendiri sudah memberikan tenggat waktu. Evaluasi berikutnya dijadwalkan Juni 2026. Salahnya sekarang, waktu yang tersisa tinggal sedikit. Bisakah pemerintah Indonesia melakukan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelamatkan rupiah dan pasar modal yang ada di Indonesia? Nah, lalu pertanyaan, kondisi sekarang ini apakah sama dengan yang terjadi di tahun 1998? Atau malah lebih parah? Sedikit flashback di krisis moneter tahun 1997 dan 1998, rupiah yang waktu itu di awal 97 masih di angka 2.400-an rupiah per dolar, pada Juni 1998 sudah menyentuh 17.000 rupiah per dolar. Depresiasinya lebih dari 600% dalam waktu kurang dari setahun. Masalahnya ketika itu tidak ada yang mempersiapkan diri karena tidak ada yang percaya kalau hal tersebut bisa terjadi. Nah, penyebab utamanya waktu itu adalah bom waktu utang swasta. Banyak perusahaan-perusahaan Indonesia itu berutangnya dalam US dollar, tapi pendapatannya dalam rupiah. Makanya ketika rupiahnya anjlok, nilai utang mereka dalam rupiah otomatis jadinya meledak. Per Maret 1998, Indonesia menanggung utang luar negeri sekitar 138 miliar US dollar, di mana 72,5 miliar US dollar diantaranya adalah utang swasta jangka pendek yang jatuh tempo di tahun itu. Sementara cadangan devisa hanya 14,4 miliar. Nggak masuk akal? Memang nggak masuk akal, tapi that was happen. Sehingga sistem perbankan runtuh, kacau balau, yang bisa dibilang waktu itu adalah bukan hanya krisis ekonomi, tapi adalah sebuah keruntuhan sistem. Nah, yang membuat 2026 itu berbeda dari tahun 1998. Di 2026 ini bisa dibilang fondasinya jauh lebih kokoh dibandingkan tahun 98. Cadangan devisa kita ada 148 miliar US dollar. Lalu sistem perbankan di Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun 1998. Dan utang swasta juga jauh lebih terkelola. Belajar dari kejadian 98, perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah tidak mau lagi berhutang dengan dolar, tapi pendapatannya dalam bentuk rupiah tanpa hedging, atau istilah mudahnya itu nilai yang melindungi uang tersebut. Lalu inflasinya pun juga beda. Di 2026 inflasinya 3,48%, sedangkan di 98 itu inflasinya 77,6%. Beda banget. Terlalu ekstrim. Namun, jangan senang dulu. 98, walaupun mungkin lebih parah, tapi setidaknya musuhnya tuh jelas. Tapi di 2026, ini terlalu banyak variabel-variabel yang mesti ditangani dengan tepat. Karena kalau enggak, amit-amit nih, tahun 98 bisa kejadian juga dalam waktu dekat. Makanya, tanpa mengurangi rasa hormat, menurut gua, efisiensi anggaran itu harus dilakukan. Prioritas sekarang ini adalah menyelamatkan perekonomian Indonesia terlebih dahulu. Menyelamatkan nilai tukar rupiah dan
nilai IHSG dan mengembalikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia. Yes, MBG bagus tujuannya, tapi kalau itu malah menjadi parasit yang membuat negara ini menjadi kacau perekonomiannya, ya kan akhirnya jadi kontraproduktif dong. Kan harusnya bisa kan ya, oke lah, lu punya program MBG, tapi kayaknya sekarang boleh dipending dulu, kita punya prioritas yang jauh lebih penting. Tapi permasalahannya sekarang adalah, apakah informasi ini benar-benar sampai ke Prabowo? Dan kalaupun sampai, apakah Prabowo mau menerima kenyataannya, kondisinya seperti ini, dan mau cepat-cepat melakukan perubahan yang tepat? Oke, itu dari gua. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya opini, silakan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.